Bid'ah secara bahasa artinya Nah, segala dengarkan ya. sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak Tidak ada. ada. Perhatikan, Contoh, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak tidak ada. ada. Mobil bid'ah, betul. Betul, Kacamata bid'ah, betul, betul. HP bid'ah, betul. betul. Tapi bid'ah secara apa? Secara bahasa, Secara bahasa, betul itu bid'ah. karena dulunya nggak ada, Tapi kan apakah gitu. sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu Tidak. tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi kembali yaitu tentang terkait masalah definisi bid'ah. Jadi teman-teman, ada sebagian teman-teman kita kaum muslimin yang salah memahami tentang masalah bid'ah. Ada yang mengatakan motor bid'ah, mobil bid'ah, telepon bid'ah, radio bid'ah, YouTube bid'ah, dan ini tidak benar. Tentang terkait masalah bid'ah, itu bukan masalah terkait tentang teknologi ataupun masalah keduniaan. Melainkan masalah bid'ah ini yaitu masalah agama, masalah syariat, masalah ibadah yang dibuat-buat, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya sudahlah ya, kita hanya bisa untuk menjelaskan inilah yang dimaksud definisi bid'ah. Adapun mereka tidak bisa menerima ataupun masih belum paham tentang ini, semoga Allah memudahkan dan memahamkan kaum muslimin yang belum paham tentang definisi bid'ah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang terkait masalah definisi bid'ah ini, saya akan tampilkan yaitu Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizatullah. Mari kita simak videonya. Kata kullu dalam bahasa Arab itu min alfadhil umum. Secara ilmu usul fikih, para ulama usul fikih ketika membahas tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna yang sifatnya umum, kullu termasuk makna yang sifatnya umum. Artinya semua. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka biarkanlah keumumannya tersebut sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Maka kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan ya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun makhsus. Ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Tidak, ya. Ya. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi semua bid'ah itu sesat. Kemudian kita itu menjelaskan tentang terkait masalah yang dimaksud bid'ah secara bahasa dan yang dimaksud bid'ah secara istilah. Dan kita tidak membagi bid'ah itu menjadi dua, ya, ataupun menjadi bid'ah dunia ataupun bid'ah masalah syariat. Namun kita itu menjelaskan tentang bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara istilah. Adapun kita tidak pernah membagi bid'ah menjadi dua. Maknanya semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, mari kita lanjutkan ya. Karena ini berhubungan erat insya Allah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Perhatikan, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Mobil bid'ah, betul. Kacamata bid'ah, betul. HP bid'ah, betul. Tapi bid'ah secara apa? Secara bahasa. Secara bahasa, betul itu bid'ah. Karena dulunya nggak ada. Tapi apakah sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu adalah
terfokus kepada masalah agama, Masalah din. agama, masalah Imam ibadah. Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah, beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama, lihat. Tata cara dalam apa? Dalam agama. Ya. Yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Inilah Yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Ya, dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Nah, saya potong ya teman-teman ya. Jadi, yang dimaksud bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i itu sebagai contoh ya, itu membangun pondok, membangun madrasah, membangun jembatan, membukukan Al-Quran. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Adapun yang dimaksud bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i yaitu terkait tentang sarana-sarana, bukan ritual ibadah. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Iya. Demikian pula perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, ucapan Imam Syafi'i demikian pula Umar bin Khattab ini maksudnya bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara apa? Istilah syariat. Iya. Bid'ah secara bahasa bukan istilah secara syariat. Baik Pak, saya pernah ada orang yang ngirimin WA ke saya di mana dia ingin membantah saya yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Dia berkata begini, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Nah, ini yang selalu disalahpahami ya. Nah, kapan Imam Syafi'i melarang tahlilan? Sebenarnya pembahasannya itu sangat panjang ya. Karena Imam Syafi'i itu melarang berkumpul-kumpul di tempat mayit ya, yaitu makan-makan. Karena itu termasuk adalah meratapi mayit ya. Ini kita tidak akan membahas karena ini sudah jelas ya. Karena Imam Syafi'i itu memang melarangnya tentang berkumpul-kumpul. Jadi yang kita fokuskan adalah definisi bid'ah ya. Mari kita simak. Nggak bisa jawab dia. Kata saya berarti kalian itu tidak memahami praktek daripada Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Imam Syafi'i? Berapa banyak perkara yang oleh Imam Syafi'i dianggap bid'ah, kalian katakan bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dhalalah. Jadi ada sesuatunya kalian ini, kata saya. Berarti dalam perkataan Imam Syafi'i ini hanya jadikan tameng saja Pak. Tapi kemudian dalam prakteknya malah menyelisihi daripada perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Iya. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam yarid fihi haditsun sahih wa huma bid'atani madmumatani, kata beliau. Dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula amalan salafus salih, dan keduanya adalah bid'ah yang tercela. Sementara kalian menganggap sholat nisfu Sya'ban bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah ya, bid'ah yang tercela. Jadi kenapa kalian itu berdalil dengan pendapat ulama tapi tidak melihat praktek mereka? Nah ini nih ya. Ini sebuah kesalahan yang jelas kata saya.
Maka dari itulah di sini ya akhwan Islam azani Allah wa yakumullah wa alam, ini pandangan saya yang qasir ya. Sebetulnya yang paling berhak menjawab ini Ustaz Syafiq ya. Masya Allah. Karena Ustaz Syafiq itu S1, S2, S3-nya akidah Pak. Lebih paham dari saya insya Allah. Karena Imam Syafi'i itu adalah pembela sunnah ya, bukan pembela bid'ah. Apalagi sahabat Umar, tentu sahabat Umar paling paham tentang masalah bid'ah. Tidak mungkin sahabat Umar itu membuat-buat bid'ah. Ketika sholat tarawih itu dikumpulkan ya oleh sahabat Umar, itu dahulunya sudah ada sholat tarawih. Yaitu Nabi SAW pernah sholat berjamaah tarawih, tapi tidak dirutinkan setiap hari. Jadi kalau ada yang mengatakan sahabat Umar itu berbuat bid'ah karena mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih, itu salah. Karena sudah ada contoh dari Nabi SAW. Sahabat Umar ini adalah Khulafa Rasyidin, yaitu kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya Khulafa Rasyidin. Jadi ada rekomendasi dari Nabi SAW. Itu poinnya ya. Nah, alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang ringkas ya, yang padat dan jelas dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafidhullah taala. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga teman-teman yang belum paham tentang definisi bid'ah ini ya, semoga Allah fahamkan tentang masalah ini. Karena kalau saya membaca komentar ya, itu ada sebagian kaum muslimin yang belum paham tentang definisi bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah itu adalah motor bid'ah, handphone bid'ah, apalagi YouTube dibid'ahkan. Dan yang paling menggelitik lagi yaitu ceramah di YouTube bid'ah katanya. Subhanallah ya, semoga Allah memberi hidayah. Karena itu adalah YouTube itu adalah sarana ya. Sarana. Ya misal contoh seperti membukukan Al-Qur'an ya. Membukukan Al-Qur'an itu juga sarana agar Al-Qur'annya itu tidak hilang. Al-Qur'annya itu tidak hilang ya. Sebagai contoh kita membaca Al-Qur'an di Android ya, itu tidak bid'ah. Al-Quran tidak bid'ah. Apalagi ya orang mengatakan YouTube itu bid'ah. Itu adalah sarana. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang dimaksud bid'ah itu adalah terkait masalah syariat, masalah ibadah, masalah agama, bukan terkait masalah dunia. Ya. Adapun tentang masalah dunia itu adalah bid'ah secara bahasa. Misal, ini handphone dulunya tidak ada, kemudian ada. Nah, itu adalah bid'ah secara bahasa. Yang dulunya tidak ada, sekarang ada. Namun, apakah handphone ini bid'ah secara istilah, salah syariat? Tidak. Karena ini bukan perkara agama. Itu sebagai contoh kecil ya, teman-teman ya. Ada perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semoga bisa dipahami tentang definisi bid'ah yang ringkas ini. Dan semoga teman-teman yang belum paham, semoga Allah pahamkan tentang definisi bid'ah ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.